In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Perlakuan Federasi Sepak Bola Spanyol terhadap Lamine Yamal mendapat sorotan setelah pemain Barcelona itu harus absen karena cedera yang membuat Hansi Flick kesal dengan situasinya. Pelatih Barcelona menilai tim nasional termasuk manajer Luis de la Fuente tidak cukup menjaga kondisi pemainnya sehingga kehilangan salah satu anggota paling vital tim. Laporan dari Cadena SER mengungkap bahwa Barcelona sebenarnya menerima pesan terkait cedera Yamal selama jeda internasional. Federasi mengklaim pemain tidak mengalami gangguan, tetapi dokumen yang dimiliki Barcelona menunjukkan bahwa Voltaren disuntikan ke punggung Yamal karena ia tidak bisa meninggalkan hotel dan meminta agar tidak dimainkan. Meski sudah menerima injeksi, Yamal tetap diturunkan selama 72 menit melawan Turki sebelum akhirnya digantikan. Kondisi Spanyol yang unggul 3-0 saat babak pertama membuat keputusan untuk tetap menurunkan Yamal menjadi semakin membingungkan dan memicu kemarahan di pihak Barcelona. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menekankan perlunya peningkatan komunikasi dan protokol antara klub dan tim nasional. Untuk pertandingan Liga Champions pekan ini melawan Newcastle di Premier League, sayangnya pemain muda tersebut diperkirakan tetap tidak akan turun karena belum mengikuti latihan pada hari Senin. Fermin Lopez menjadi sorotan utama saat Barcelona mengalahkan Valencia 6-0. Penampilannya malam itu menunjukkan kualitas luar biasa dan mengirim pesan ke klub-klub lain yang sempat tertarik padanya dengan tawaran yang dianggap rendah. Meski bukan starter reguler, Lopez selalu tampil berani di lapangan dan mampu menciptakan peluang dari situasi sulit, membuatnya punya karakter unik di sepak bola modern. Beberapa waktu lalu, muncul kabar Lopez mempertimbangkan hengkang dari Barcelona karena persaingan ketat di lini tengah dan Chelsea sempat mencoba merekrutnya. Namun, Hansi Flick menekankan agar ia tetap bertahan dan membantu proses keputusannya. Kini, Lopez membuktikan alasan manajer bersikeras mempertahankannya. Lini tengah Barcelona adalah bagian paling padat dari tim, terutama posisi gelandang serang yang hanya menyediakan satu tempat, dengan Dani Olmo, Gavi, dan Rafinha sebagai pesaing Lopez. Musim ini, ia menjadi pilihan Flick tanpa ada keberpihakan, meski sempat muncul rumor kepergiannya. Sebelumnya, Lopez hanya tampil beberapa menit atau dicadangkan dalam beberapa laga sebelum akhirnya menjadi starter melawan Valencia. Di laga itu, Lopez mencetak 2 gol. Gol pertama penyelesaian tenang, gol kedua dari luar kotak penalti, menyelesaikan 89% operan, membuat 2 umpan kunci, menciptakan 2 peluang emas, dan memenangkan 6 duel. Keistimewaannya adalah kemampuan mencetak gol dari lini tengah tanpa mengurangi kemampuan teknis dan permainan kombinasi yang rapi. Jika konsistensinya tetap terjaga, Lopez diprediksi menjadi pilihan utama Flick di lini tengah serang. Kemampuan uniknya membuatnya sangat berharga bagi Barcelona dan membuktikan bahwa La Masia mampu menghasilkan pemain dengan profil langka. Performa Joan Garcia menjadi salah satu sorotan Barcelona musim ini. Dengan kiper muda tersebut menunjukkan mental baja dan tetap tenang di bawah tekanan. Meski di atasnya ada kiper veteran seperti Marc-Andre ter Stegen dan Wojciech Szczesny, Garcia ditunjuk sebagai kiper utama dan sejauh ini berhasil mencatat 2 clean sheet dari 4 pertandingan La Liga. Penampilan terbaiknya terlihat saat menghadapi Rayo Vallecano, di mana ia melakukan sejumlah penyelamatan krusial.
Namun, minggu ini akan menjadi ujian baru bagi Garcia karena ia bersiap menjalani debut di Liga Champions UEFA. Pada usia 24 tahun, ia sudah tampil dalam 45 pertandingan La Liga, tetapi laga melawan Newcastle pada Kamis waktu setempat akan menjadi pengalaman pertamanya di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. Barcelona menghadapi lini serang Newcastle yang berbahaya, dipimpin oleh pemain baru Nick Woltemade, serta diperkuat Harvey Barnes, Jacob Murphy, dan Anthony Elanga. Meski Hansi Flick sudah menyiapkan strategi khusus untuk menahan Woltemade, Garcia harus waspada terhadap serangan cepat dan kombinasi pemain Newcastle. Kabar baik bagi Barcelona, Garcia musim ini sudah menunjukkan konsistensi dengan persentase penyelamatan mencapai 84,6%, salah satu yang tertinggi di La Liga, hanya di bawah Pau Lopez, Thibaut Courtois, dan Sergio Herrera. Debut Liga Champions ini juga menjadi kesempatan bagi Garcia untuk membuktikan kemampuannya mengatur lini pertahanan tinggi Barcelona dan memainkan peran sweeper dengan efektif. Dalam beberapa hari ke depan, fokus dan konsistensi Garcia akan sangat menentukan kesan pertama yang ditinggalkannya di panggung Eropa. Andreas Christensen memasuki tahun terakhir kontraknya di Barcelona. Berbeda dengan Frenkie de Jong dan Eric Garcia yang juga dalam situasi sama, ia kabarnya tidak akan ditawari perpanjangan oleh Deco. Artinya, jika tidak ada perubahan, Christensen bisa pergi dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Meski begitu, laporan Mundo Deportivo menyebutkan Christensen justru ingin bertahan. Ia sudah merasa betah tinggal di Barcelona bersama keluarganya dan siap lanjut. Bek 29 tahun itu juga mengaku sudah kembali fit 100% setelah musim lalu cedera dan kini bertekad mengamankan tempat di skuad utama. Kebugaran jelas menjadi kunci. Kualitas Christensen memang tak diragukan saat main, tapi seringnya ia absen membuat statusnya diragukan. Situasi ini juga bergantung pada aktivitas transfer dan kondisi finansial klub. Barca sudah kehilangan Inigo Martinez, sementara gosip soal masa depan Ronald Araujo kembali mencuat. Jika Christensen bisa tetap bugar dan tampil konsisten musim ini, ada peluang besar ia bisa mengubah pikiran Deco soal kontrak baru. Namun jika tidak, musim depan mungkin akan menjadi waktu yang pas untuk Barca melepasnya. Bursa transfer memang baru saja ditutup. Kabar soal masa depan pemain masih terus beredar. Media Spanyol Fichajes melaporkan bahwa Liverpool siap mengeluarkan dana 50 juta euro untuk memboyong bek Barcelona Ronald Araujo. Liverpool sendiri sudah belanja besar musim panas ini dengan mendatangkan Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, dan Jeremy Frimpong. Kini kabarnya The Reds ingin menambah Araujo sebagai penguatan strategis di lini belakang. Menurut laporan yang sama, Araujo disebut terbuka pada berbagai kemungkinan sambil menyadari masa depannya di Barcelona bisa saja berakhir. Dengan Ibrahima Konate diprediksi bakal hengkang musim panas mendatang, wajar jika nama Araujo dikaitkan dengan Liverpool. Apalagi kondisi finansial Barcelona membuat sang bek jadi sasaran empuk gosip transfer. Isu soal masa depan Araujo memang sudah cukup lama beredar dan sepertinya rumor itu masih akan terus bergulir.